Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Klub Liga Prancis Olympique Lyon terus mengejar gelandang AC Milan Rade Krunic dalam upaya memperbaiki performa mereka di musim ini. Laporan dari surat kabar Prancis L'Equipe melalui Daniel Longo mengungkap minat kuat Lyon untuk merekrut pemain Bosnia tersebut. Meskipun Olympique Lyon merupakan salah satu kekuatan di Ligue 1, mereka menemui kesulitan di musim ini dengan posisi mereka yang tidak sesuai harapan, berada di peringkat ke-15. Hal ini mendorong mereka untuk meningkatkan kualitas skuadnya melalui perburuan terhadap Rade Krunic. Rade Krunic yang tampaknya tidak akan bertahan di Milan setelah jendela transfer Januari telah menjadi target utama Fenerbahce sejak musim panas lalu. Meski upaya mereka untuk merekrutnya pada saat itu gagal, kepindahannya tampaknya semakin dekat untuk direalisasikan pada bulan depan. Meski demikian, nilai transfer Krunic menjadi pertimbangan utama dalam negosiasi. Meskipun Lyon dan Fenerbahce tertarik, angka transfer yang pernah dibahas di musim panas sekitar 15 juta euro, di mana saat itu belum ditemukan klub yang bersedia membayar jumlah tersebut. Terkait dengan kemungkinan kepergian Rade Krunic, AC Milan dikabarkan tertarik pada Guido Rodriguez dari Real Betis sebagai calon pengganti. Hal ini mengisyaratkan bahwa Milan telah mempersiapkan langkah alternatif untuk mengisi kekosongan yang mungkin terjadi di lini tengah mereka jika Rade Krunic memutuskan untuk pergi. Stefano Pioli kini tengah merasakan tekanan yang semakin besar setelah hasil imbang yang tak memuaskan melawan Salernitana. Tidak hanya suara-suara dari fanbase yang mulai kehilangan keyakinan pada kemampuannya, tetapi juga komentar Pioli sendiri yang mencerminkan ketidakpastian mengenai masa depannya bersama klub. Dalam laporan terbaru dari La Gazzetta dello Sport via Milan News, Pioli menggambarkan situasinya seolah-olah menggunakan kehidupan lain dalam video game ketika berbicara mengenai masa depannya bersama Milan. Komentar semacam itu hanya semakin perkuat spekulasi dan keraguan terkait keberlangsungan Pioli sebagai pelatih Milan. Penampilan yang kurang konsisten, terutama dalam hasil imbang melawan Salernitana, telah meningkatkan ketegangan di sekitar klub. Milan sendiri hanya berhasil meraih 1 poin melalui gol penyelamat Luka Jovic di menit ke-90, sementara performa secara keseluruhan tidak memuaskan. AC Milan sekarang berada dalam ancaman tergeser oleh tim-tim seperti Bologna dan Fiorentina di klasemen, yang menunjukkan adanya kesulitan dalam mencapai target untuk bersaing di Liga Champions, bukan hanya dalam perburuan gelar Serie A. Setiap hasil yang tidak menguntungkan semakin perbesar spekulasi terkait kemungkinan perpisahan antara AC Milan dengan Pioli. Hal ini akan menjadi momen yang sulit bagi banyak penggemar, terutama setelah musim panas yang penuh harapan yang sempat membangkitkan semangat mereka. AC Milan mengalami guncangan pada awal musim panas ini dengan keputusan mengejutkan untuk melepas Paolo Maldini bersama Ricky Massara dengan memberi Stefano Pioli lebih banyak kendali. Namun, apa yang terjadi belakangan ini tampaknya menjadi cerminan dari firasat yang pernah disampaikan oleh legenda klub itu sendiri. Krisis yang melanda AC Milan semakin nyata dengan eliminasi dari Liga Champions dan hasil imbang 2-2 melawan Salernitana, tim peringkat terbawah. Posisi Pioli pun terguncang dengan ancaman pemecatan mengintai di pekan-pekan mendatang. Menurut salah satu jurnalis terkemuka Italia, Fabio Ravezzani, Maldini sebelumnya menyarankan untuk memecat Pioli sebelum dirinya dipecat oleh manajemen AC Milan. Langkah memecat Pioli saat ini bisa menjadi pengakuan atas kesalahan yang dilakukan oleh kepemilikan klub pada musim panas lalu. Dua pertimbangan pada Pioli, Maldini telah menyarankan pemecatannya. Manajemen saat itu mendepak Maldini dan perluas kekuasaan Pioli. Memecatnya pada bulan Desember berarti mengakui bahwa mereka melakukan segala kesalahan. Itu bukanlah hal yang buruk, asalkan Anda menyelesaikan situasi tersebut dengan cemerlang, tulis Ravezzani.
Kabar mengejutkan mengemuka terkait langkah besar yang dilakukan oleh dana investasi Arab terkait dengan upaya pengambil alihan total AC Milan dari Gary Cardinali dan Redbird Capital Group. Rencana ini berpotensi mengubah peta kepemilikan klub sepak bola yang ikonik ini, menurut laporan dari La Repubblica yang dikutip oleh Milan A. Salah satu poin terpenting dalam rencana ini adalah kemungkinan dana tersebut membayar kembali utang yang ditinggalkan oleh Cardinali kepada Elite Management Group. Utang sebesar 550 juta euro ini awalnya merupakan pinjaman vendor yang memfasilitasi pengambil alihan Milan, bersama dengan tingkat bunga yang harus disetor kepada Redbird. Pembayaran ini direncanakan pada awal 2024. Jika dana investasi dari wilayah Arab ini berhasil melunasi utang tersebut atas nama Cardinali, maka kemungkinan besar pengusaha Amerika itu akan menjual seluruh sahamnya di Milan kepada entitas Timur Tengah tersebut. Ini akan menghasilkan perubahan signifikan dalam kepemilikan Milan, menggeser kendali dari tangan Cardinali ke tangan pemilik baru. Perjalanan baru-baru ini oleh Cardinali ke Timur Tengah menjadi indikasi kuat akan upaya untuk mengamankan investasi baru yang akan membantu melepaskan kendali finansial Elliott atas klub. Langkah ini jika terwujud dapat memberikan kesejahteraan bagi Milan. Sebagian besar dari beban utang akan terperangkap. Saat ini fokus utama Cardinali adalah untuk melunasi pinjaman vendor sebelum akhir tahun 2024. Meskipun secara teknis batas waktu pelunasannya adalah tahun 2025. Langkah-langkah ini mengisyaratkan potensi transisi besar dalam kepemilikan Milan yang dapat mempengaruhi arah dan stabilitas keuangan klub dalam waktu dekat. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.